Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Oh, kau ku andalkan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen
setiap kami dalam mengikut Tuhan. Mengandalkan Tuhan, tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, apalagi hikmat dunia, tetapi mengandalkan Tuhan sendiri dan hikmat-Nya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, Amsal pasal 30. Ada 16 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Perkataan Agur bin Yake dari Massa. Tutur kata orang itu, aku berlelah ya Allah, aku berlelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Amsal 30 dibuka dengan perkataan Agur bin Yake dari Massa yang menyadari dirinya bodoh, dan karena kebodohannya maka dia harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Memang karena kebodohan seringkali kita tidak dapat bekerja dengan baik, dan itu membuat kita mesti bekerja lebih keras, menguras habis tenaga kita. Tentu berbeda dengan orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat akan mengerjakan tugas-tugasnya, pekerjaannya lebih kreatif, lebih banyak hasilnya, dan lebih efektif. Tetapi hikmat yang mana? Di Amsal ini juga di pasal 30, kita diperbandingkan 2 macam hikmat. Yang pertama hikmat yang dari Tuhan, dan yang kedua hikmat dunia. 2 hikmat ini membedakan orang-orang yang memakainya. Mungkin secara hasil fisik bisa sama. Pekerjaan yang kita lakukan dengan hikmat dunia dan hikmat Tuhan bisa menghasilkan hasil yang sama dalam pengertian mungkin kuantitasnya, mungkin lebih cepat,
lebih hemat dan efektif dan sebagainya. Tetapi kedua hikmat ini dibedakan dari orang yang memakainya. Hikmat yang dari Tuhan membuat orang yang memakainya memiliki karakter-karakter yang baik. Karena mendasarkan hikmat itu kepada kebenaran firman yang murni. Ayat 5 katakan semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Lalu dari dua hal permohonan yang disampaikan di ayat 7, 8, 9, di mana pengamsal memohonkan supaya dirinya dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan, juga memohonkan untuk tidak diberikan baik kemiskinan maupun kekayaan, yang intinya pengamsal yang mengandalkan hikmat Tuhan dalam hidupnya, ingin hidup dalam kejujuran dan kecukupan, sebuah karakter yang indah, yang berbeda dengan orang yang hidup mengandalkan hikmat dunia, yang diulas di ayat 10-16, penuh dengan karakter-karakter yang negatif, yang jahat. Ayat 10, suka mencerca. Ayat 11, suka mengutuki, bahkan kepada ayah dan ibunya. Ayat 12, menganggap dirinya tahir, tetapi sebenarnya keberadaannya penuh dengan kotoran. Ayat 13, angkuh. Ayat 14, rakus. Dan puncaknya ayat 15-16, egois, hanya mencari keuntungan diri sendiri dan tidak pernah merasa cukup. Bapak Ibu, apa pesan Amsal ini sesungguhnya? Kita memang harus bekerja dengan hikmat, supaya apa yang kita usahakan kerjakan itu menjadi efektif, menghasilkan yang terbaik, dan meringankan pekerjaan kita. Tetapi kita diingatkan untuk tidak memakai hikmat dunia, menghalalkan segala cara hanya untuk hasil yang diperoleh. Yang penting hasilnya banyak, menguntungkan kita. Karena hikmat dunia akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak jadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, kita diingatkan supaya kita memakai hikmat Tuhan, karena bersumber dari kebenaran firman yang murni. Selain bermanfaat, membawa hasil dalam pekerjaan dan usaha kita, karakter kita pun juga terbentuk sebagai pribadi-pribadi yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Pribadi yang jujur dan bisa berkata cukup dalam syukur kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua dan memotivasi untuk hidup dalam karakter-karakter yang indah. Untuk itu kita perlu bekerja dengan hikmat yang dari Tuhan, yang bersumber dari firman Tuhan yang murni. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat dan Engkau memberkati dengan kebenaran firman. Engkau rindu setiap kami dalam pekerjaan dan usaha kami menghasilkan yang terbaik, efektif, dan kreatif. Maka kami memerlukan hikmat. Tetapi Tuhan mengingatkan supaya kami tidak memakai hikmat dunia, yang walaupun dari sisi hasil mungkin menguntungkan, tetapi ada bahaya. Karena hikmat dunia membawa kami dalam karakter yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan merugikan sesama. Sebaliknya kami harus memakai hikmat dari Tuhan, yang membawa kami selain membawa hasil yang terbaik, karena selain kami bekerja lebih kreatif, lebih efektif, kami pun bekerja dalam hikmat dan rahmat dari Tuhan. Maka karakter kami pun terbentuk dengan baik, jujur dan penuh rasa syukur atas kecukupan yang Engkau beri. Rasa syukur itulah
yang membuat Engkau makin memberkati setiap kami dalam kelimpahan. Berkatilah usaha pekerjaan umat-Mu yang bekerja dengan hikmat yang dari Tuhan, hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan, jujur dan memuliakan nama-Mu. Setiap pekerjaan umat-Mu yang berdagang Tuhan berkati, yang berjualan di toko Tuhan berkati, yang berusaha di perusahaan-perusahaan sebagai karyawan Tuhan berkati, yang Tuhan sudah limpahkan memiliki perusahaan Tuhan berkati. Demikian juga yang bekerja dalam bidang jasa Tuhan berkati. Oleh hikmat Tuhan, bekerja lebih kreatif, bekerja lebih efektif, membawa hasil yang terbaik, dan memiliki karakter yang indah. Tuhan dimuliakan, dan kami jadi berkat bagi sesama. Berkati setiap rumah tangga, dalam kasih sayang Tuhan, ada kesatuan, ada keharmonisan, ada kebahagiaan. Berkati anak cucu kami, masa depan mereka indah, mulia, perkasa di bumi, dan hadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat bekerja dengan hikmat Tuhan. Shalom.